Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meli Zulfi Wafiyah. Di sini saya akan menerangkan tentang pembelajaran fikih yang berjudul jual beli untuk memenuhi tugas mata kuliah model dan strategi pembelajaran. Baik, bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah sehat ya. Terus kita absen dulu ya. Oke, yang pertama Ahmad Mukhlasin. Berangkat? Alhamdulillah. Babas Anggoro. Berangkat tidak? Berangkat Bu. Oh iya. Wahyu Basuki Rahmat. Nah, karena berangkat semua, jadi mulai materi pembelajarannya ya. Nah, siapa yang tahu itu jual beli? Jual beli adalah tukar menukar suatu barang. Misalnya barang ini dengan barang ini. Tapi umumnya jual beli itu tukar menukar antara barang yang satu dengan mata uang. Nah, kalian pasti udah sering jual beli kan? Pasti kalian udah sering jadi pembelinya pasti kan? Mari Ibu jelaskan apa itu jual beli. Jual beli adalah tukar menukar suatu barang. Dan umumnya jual beli itu penukaran suatu barang dengan mata uang. Nah, itu namanya jual beli. Pasti kalian udah sering melakukan jual beli kan? Nah, kalian sering jajan kan? Nah, itu kalian menjadi pembeli, dan yang kalian beli orangnya itu namanya penjual. Nah, kalian pasti sudah tahu kan, ya kan? Bagaimana anak-anak? Sudah tahu kan apa itu pengertian jual beli? Ya, betul, tadi yang dibilang Ibu. Nah, dasar hukum jual beli itu terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asy-syaitanu minal masi dzalika bi annahum qalu innamal bay'u mithlu riba wa ahallallahu al-bay'a wa harrama riba faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salafa wa amruhu illallah wa man ada fa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Nah, yang artinya orang-orang yang makan atau mengambil riba itu tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berpendapat sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan Tuhannya lalu terus berhenti dari mengambil riba, maka bagiannya apa yang telah diambilnya dahulu sebelum datang larangan, dan urusannya terserah kepada Allah. Orang yang kembali mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 275. Nah, itu adalah salah satu hukum jual beli dalam Al-Quran.
masih ada banyak sekali hukum jual beli dalam Al-Quran, hadis, atau ijma dan qiyas. Baik anak-anak, dari ayat tersebut atau Quran surat Al-Baqarah ayat 275, kita dapat mengerti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menghalalkan jual beli kepada kita hamba-hambanya dan mengharamkan praktik jual beli yang mengandung riba. Nah, Ibu kasih tahu lagi ya, dalam Quran surat An-Nisa juga ada hukum jual beli. Nah, yang berikutnya Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Yang artinya hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepada kamu. Quran surat An-Nisa ayat 29. Nah, udah tahu kan bahwa Allah itu sangat mengharamkan riba dan menghalalkan jual beli. Rukun jual beli itu ada penjual dan pembeli atau akid, lalu mauqut atau objek jual beli, yakni harga dan barang. Lalu ada pernyataan jual beli, yaitu ijab qabul antara Mbak, saya beli ini, ya boleh beli. Nah, mana uangnya, seperti itu ya. Itu namanya uqud atau ijab. Lalu ada juga tujuan dari jual beli, yakni untuk saling memenuhi kebutuhan antar manusia. Nah, kan kita beli sesuatu pasti kita ada perlu apa gitu ya kan anak-anak pastikan. Nah, itu yang dinamakan rukun jual beli. Ada apa aja? Ya, jual dan pembeli, barang dan uang, ijab, dan tujuan jual beli. Nah, anak-anak, setelah pengertian, setelah rukun, lalu syarat. Syarat jual beli ada apa? Ada apa saja? Siapa yang tahu syarat jual beli? Jual beli itu barangnya suci, bermanfaat, lalu milik sendiri atau orang lain yang telah mewakilkan untuk menjualnya. Nah, maksudnya gini ya. Misalnya ibu mewakilkan kepada Bas, tolong dong ini dijualin. Nah, itu kan milik ibu, tapi ibu telah mewakilkan. Nah, itu nggak apa-apa. Lalu yang keempat, barang itu dapat diserahkan penerimanya. Nah, seperti itu, diserahkan penerimanya ya seperti itu. Yang kelima yaitu barang itu diketahui jenis ukuran, sifat, dan kadarnya. Nah, misalnya kalau kita beli di Shopee itu juga ya udah ada keterangannya. Ini ukurannya berapa, panjangnya berapa. Nah, itu nggak apa-apa kalau kita beli di online. Apalagi sekarang itu zamannya udah jual belinya itu pakai online. Gimana anak-anak? Udah ada gambaran kan tentang pengertian jual beli, rukun jual beli, syarat jual beli, dan sekarang syarat penjual dan pembeli. Nah,
Apakah kalian tahu syarat penjual dan pembeli? Yang udah tahu bisa kasih tahu Bu Guru. Siapa yang tahu? Nah, betul tuh. Syarat yang harus ada pada penjual maupun pembeli ialah diantaranya penjual dan pembeli harus sehat dalam segi akal, yaitu bukan orang gila atau bodoh. Bodohnya itu bodoh dalam atau tidak tahu lah ya dalam urusan jual beli. Misalnya penjualnya itu harganya itu nggak tahu, kan tidak tahu kan. Nah, itu nggak boleh. Nanti kemahalan atau kemurahan itu juga merugikan kan. Nah, terus sudah dewasa atau balik, dan tidak boleh ada paksaan dari orang lain. Kita itu harus dari kemauan kita sendiri, nggak ada paksaan loh. Kita mau beli ini ya kita belilah, jangan ada paksaan seperti itu. Gimana? Nah, agar barang itu tidak mubazir. Kalau dipaksa kan kadang barangnya dibeli tapi nggak dipakai, itu namanya mubazir ya. Lalu hikmah jual beli. Ada apa saja hikmah jual beli? Yang pertama, menghindari riba. Kalian tahu riba kan? Nah, betul, ibu nggak usah menjelaskan kan tentang riba. Karena untuk menghindari riba, dan Allah juga sendiri udah melarang riba. Jadi kita itu dengan jual beli, kita itu tidak melakukan riba. Lalu yang kedua, mendorong untuk saling tolong menolong. Biasanya kan ada lah ya yang di jalan-jalan itu orang yang jualan. Nah, itu tuh yang harus kita beli. Kita kan ya nggak harus sih, ya untuk menolong lah. Itu mungkin orang itu butuh, jadi menjual ini menjual itu, seperti itu. Lalu yang ketiga, melaksanakan hukum yang dihalalkan. Nah, kan Allah sendiri sudah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, ya kan? Nah, seperti itu. Lalu yang keempat, menjauhi yang diharamkan, menjauhi riba, menjauhi mencuri, menjauhi sesuatu yang tidak halal atau haram atau syubhat ya. Lalu mencari dan mendapatkan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah meridhoi kita dengan jual beli, insya Allah jual beli yang kita lakukan itu mendapat karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Gimana? Ada yang mau jelaskan lagi dari depan? Pengertian, rukun, syarat, lalu hikmah jual beli. Has no patience, look at his face and in his eyes. He's been waiting.